Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 luar biasa. Ini berita yang sangat mengerikan, coy. Jadi, ternyata Ayatollah Ali Khamenei tidak punya kuburan, coy. Nggak punya. Jadi, mohon maaf ya, kalau misalnya nih keluarganya melayat atau mau ziarah, nggak ada kuburannya, coy. Nggak punya kuburan. Tidak hanya Ayatollah Khamenei, tapi ya petinggi-petinggi daripada IRGC, ya panglima daripada IRGC dan lain sebagainya juga tidak punya kuburan. Wow, wow, ini sangat-sangat mengerikan sekali ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Mungkin berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Mungkin info ini akan dibenci oleh warga Konoha. Bikin warga Konoha akan kejang-kejang kalau keloncotan berjamaah. Jadi warga Konoha itu tidak terima jagoannya yaitu Ayatollah Khamenei Modiar gitu ya. Mereka masih belum sadar gitu ya. Mereka belum bisa menerima kekalahannya. Bahkan warga Konoha itu masih sering meneriakkan bahwa Iran itu adalah bangsa pilihan Tuhan ya. Iran itu sangat luar biasa. Iran itu diberkati oleh Allah ya. Nggak mungkin Iran kalah ya. Masa Iran kalah? Kalau Iran kalah berarti yang menang Israel. Berarti kitab suci orang Iran dipertanyakan dong ya. Kalau Iran itu kalah, itu yang ada di pikiran warga Konoha. Ya, warga Konoha berpikir bahwa Iran itu adalah negara yang sangat luar biasa, negara superpower gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak warga Konoha yang halu gitu ya? Nggak jadi masalah ya kalau misalnya sampai sekarang juga banyak warga Konoha yang menganggap bahwa Iran itu menang ya. Iran itu masih bisa mengalahkan Amerika, bahwa Amerika kalah dengan Iran gitu ya. Israel kalah dengan Iran ya. Israel terkencing-kencing ya. Amerika terkencing-kencing. Itu kan yang ada di pikiran oleh warga Konoha. Itu kan yang ada di berita-berita Konoha kan. Nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Jadi sebenarnya yang menghibur diri itu bukan Oten guys. Saya tidak berpihak di sini ya, tapi kalau saya perhatikan di media sosial itu ada kalimat-kalimat Oten menghibur diri. Guys, itu bukan menghibur diri, emang faktanya seperti itu gitu. Harusnya yang menghibur diri itu ya pendukung daripada IRGC gitu ya. Saya tidak mengatakan semua warga Konoha mendukung IRGC ya. Jadi warga Konoha itu kan terbagi dua, ada yang mendukung penduduk Iran atau masyarakat Iran, ada juga yang mendukung pejabat Iran itu sendiri termasuk Ayatollah dan IRGC. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa Ayatollah Khamenei ini tidak punya kuburan? Lalu kalau misalnya keluarganya nanti ziarah kemana coba ya kan? Ya, apakah ada kuburannya atau tidak? Jadi yang di media sosial itu kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, seperti misalnya ada seremonial-seremonial, itu video lama guys. Ya, video penguburan zaman dulu gitu ya. Misalnya petinggi daripada IRGC atau jenderal-jenderal IRGC itu diarak gitu ya batangnya. Itu video lama ya, bukan video baru. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan di Konoha juga banyak video-video AI gitu ya. Ayatullah Khamenei meninggal ada video AI. Enggak, itu video bohong guys ya. Bukan video beneran gitu ya. Jadi sebenarnya pada faktanya Ayatollah Ali Khamenei beserta dengan jajarannya tidak ada kuburannya coy. Apa alasannya? Apakah karena pengaruh daripada boom buster gitu? Apakah saat itu langsung dikremasi gitu? Apakah karena Amerika menggunakan senjata yang sangat luar biasa gitu ya, bisa menghilangkan badan manusia gitu? Apa fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu ya, baru-baru ini lagi viral di media sosial, bahkan Kompas sekalipun memberitakan ya, saya nggak tahu Kompas sekarang makin error ya. Jadi Kompas mengatakan Mustabah Khamenei ya mengucapkan turut berduka terhadap Komandan Angkatan Laut IRGC yaitu Ali Reja. Bayangkan guys ya, sekelas Kompas sekalipun bisa terkecoh gitu ya, bikin berita seperti ini. Padahal nggak ada buktinya gitu ya. Nggak ada tuh video Mustabah Khamenei mengucapkan bela sungkawa terhadap Komandan Angkatan Laut IRGC, nggak ada. Nggak ada guys, fotonya juga nggak ada. Zaman sekarang kan zaman foto gitu ya, zaman video, tapi nggak ada tuh ya.
hanya surat, itu pun ya bisa ditulis kan, kalau surat kan bisa ditulis coy. Ya, kemudian tidak hanya itu ya, ada yang memberitakan bahwa Mustafa Khamenei itu ya masih di Rusia ya, ada yang mengatakan bahwa pihak Rusia melindungi Mustafa Khamenei yang nggak mau keluar gitu ya demi keamanan dan sebagainya. Dan menurut saya ini sangat ngaco sekali gitu ya. Berita-berita seperti ini tidak logis gitu ya. Jadi kalau ada berita yang ada di Konoha itu, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, kalau ada media-media di Konoha itu memberikan sesuatu itu, saya nyari dulu ya berita tandingannya. Apakah ini ada di internasional, apakah ini dalam konteks menyenangkan para kadrun-kadrun di Konoha gitu ya. Jadi di Konoha itu kan banyak tuh ya penyepong daripada IRGC. Ya mereka pengen IRGC itu berjaya ya, sehingga warga Konoha itu terbiasa mengkonsumsi hoax walaupun beritanya tidak benar ya. Jadi saya nyari dulu ya, cross check dulu ya berita yang benar seperti apa gitu ya. Jadi biasanya berita-berita yang netral itu adalah berita-berita internasional. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan agama. Rata-rata mereka kan agnostik. Yang punya berita itu kan agnostik. Mereka nggak peduli dengan Kristen. Bukan berarti mereka membenci Kristen ya. Mereka nggak peduli dengan umat Islam ya. Jadi itulah alasannya kenapa berita-beritanya itu berimbang ya. Kemudian bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Mustafa Khamenei ini sudah meninggoy atau tidak? Apakah benar dia dijadikan pemimpin kardus gitu? Apakah Iran sekarang ini dipimpin oleh roh halus? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Ayatollah Ali Khamenei tidak punya kuburan, padahal dia pemimpin tertinggi di Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar di video ini, ya mungkin warga Konoha akan cakar-cakar saya gitu. Warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, ternyata ketika Israel menyerang kediaman daripada Ayatollah Ali Khamenei, ternyata mereka menggunakan senjata yang super duper rahasia, menggunakan senjata yang super duper canggih, sehingga mohon maaf bagi yang nonton videonya, mohon maaf bagi pendukung Ayatollah Khamenei, ketika mereka meluncurkan yang namanya bom buster, ya bom buster itu kan menusuk terus sampai ke dalam baru meledak. Ternyata karena tingkat kepanasan daripada bom buster ini luar biasa sampai 1000 derajat Celcius, maka apapun yang ada di sana itu bisa hancur lebur ya. Kemudian ya sifat daripada bom buster ini kan bukan hanya membakar tapi menghancurkan juga gitu ya. Bisa hancur berantakan berkeping-keping gitu ya. Bayangkan beton aja bisa hancur gitu, besi aja bisa meleleh, apalagi manusia ya kan. Sehingga mohon maaf ya, ya kalau manusia kena dengan bom buster ini ya maka nggak bersisa guys, nggak bersisa coy. Jadi apa mau dikumpulin coba kalau nggak bersisa kan? Nggak ada gitu ya. Semuanya ya musnah gitu. Kalaupun ada cuman kecil-kecil doang gitu ya, sekecil inilah gitu ya. Kecil banget itu, apa mau dikumpulin ya? Masa harus dirakit atau dirajut? Nggak mungkin lah. Ya jadi nggak ada kuburannya gitu. Mau kubur di mana coba, ya kan? Masa cuman dikubur kukunya doang gitu, atau rambutnya doang? Nggak mungkin kan? Jadi itu fakta yang jarang dibongkar guys. Yang ada di media sosial itu ya kalau ada foto, gambar, video itu video lama dan video AI nggak ada sebenarnya guys. Ya, jadi kalau ada keluarganya nanti suatu saat melayat di mana kuburan daripada Ayatollah Ali Khamenei nggak ada. Ini ya sejarah baru guys. Belum pernah terjadi kejadian seperti ini. Ini tragedi guys. Walaupun pendukung daripada Ayatollah Khamenei ini mengatakan bahwa Iran itu pasti menang.
ya Iran itu pasti berjaya. Yang kalah itu Amerika, ya. Yang kalah itu adalah IDF, tentara Israel. Bahkan IDF sudah pakai Pampers sekarang. Jadi, jadi saya tuh suka ketawa sendiri guys kalau ada warga Konoha mengatakan IDF pakai Pampers. Menurut saya ini dua kata lucu ya. IDF pakai Pampers. Kalau kalau IDF pakai Pampers, lalu kenapa Ayatollah Khamenei meninggal ya kan? Jadi sebenarnya yang menghibur diri itu ya pendukung daripada Ayatollah Khamenei, ya pendukung daripada Hama gitu ya. Saya tidak berpihak di sini ya. Saya berpihak pada kebenaran. Saya juga mengkritik Amerika kok, mengkritik Israel kok. Jadi kalau saya mengkritik ya kritik semuanya gitu ya. Kalau pengamat itu harus mengkritik semuanya. Saya juga mengkritik Amerika. Donald Trump sering saya kritik. Donald Trump itu narsis guys. Kemarin dengan Netanyahu. Netanyahu juga seperti itu, narsis dia. Pemimpin itu ya harus narsis. Bukan berarti saya membela keduanya, bukan. Soekarno juga narsis kan. Soekarno itu kalau pidato narsis banget ya, pakai baju putih, celana putih, sepatu putih, semuanya putih, pakai kacamata. Ya seperti ini ya, lalu teriak-teriak. Saudara-saudara sekalian, kita dijajah 350 tahun. Padahal itu hoax guys. 350 tahun nggak ada tuh dijajah kita. Itu narsis namanya. Kenapa Soekarno sebegitu narsisnya gitu ya, dan pemimpin lainnya? Karena itu disukai tidak hanya masyarakat tapi wanita juga suka pria yang narsis guys. Jadi kalau anda jeli ya, playboy itu rata-rata narsis. Saya bongkar di sini ya. Saya bukan playboy ya, tapi adalah gitu ya beberapa wanita yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Ya, ketika saya putusin dulu, ya mohon maaf bagi perempuan ya. Ya, ada yang nangis-nangis gitu ya, mohon maaf ya. Jadi narsis itu dibutuhkan. Narsis itu kan bentuk daripada kepercayaan diri. Jadi gini guys, saya lebih suka dengan orang yang narsis daripada orang yang minder. Jadi kalau ada orang yang minder tuh ya, misalnya nih ya, mau bikin usaha atau mau meniti karir misalnya, minder gitu. Ah kayaknya saya nggak cocok di posisi itu. Oh kayaknya saya nggak cocok jadi pemimpin deh. Oh kayaknya saya bukan di situ deh ya. Jadi saya tuh kesel banget ya kalau ada orang seperti ini ya. Dulu saya punya karyawan tuh, saya tunjuk dia jadi pemimpin gitu ya di usaha saya gitu ya, jadi leader gitu ya. Banyak yang nolak ternyata guys. Kayaknya nggak cocok saya di posisi itu. Saya biasa aja lah, karyawan biasa aja gitu. Jadi ini menurut saya pribadi itu semacam minderitas ya. Ini yang bisa-bisaan saya sebenarnya guys ya. Ini istilah pribadi saya. Jadi warga Konoha itu menderita yang namanya minderitas. Suka minder. Pemimpin itu nggak boleh minder. Seperti Donald Trump misalnya. Kalau dia mengatakan, kayaknya, oh saya nggak cocok jadi pemimpin deh. Ya, jadi suka minder gitu ya. Rendah diri gitu ya. Beda ya, rendah hati dengan rendah diri ya. Jadi kalau Donald Trump itu nggak narsis, ya pejabat-pejabat yang ada di Amerika itu pasti ragu dengan Donald Trump. Apa-apaan sih Donald Trump nih kok minder banget gitu. Ya kan? Ya. Segitu guys ya, tanpa kita sadari ya. Bahkan Pak Prabowo sekalipun ya ada narsis-narsisnya juga gitu ya. Ya saya harus mengaku itu ya. Jadi pemimpin itu harus narsis. Bahkan playboy sekalipun narsis. Itu yang disukai oleh perempuan. Kenapa perempuan suka pria yang narsis walaupun playboy itu suka menyakiti hati laki-laki gitu? Kenapa? Karena perempuan itu butuh pria yang sangat-sangat percaya diri. Narsis itu identik dengan percaya diri. Donald Trump kalau ngomong itu percaya diri kan? Saya diangkat jadi presiden Iran. Saya akan menamai Selat Hormuz jadi Selat Trump. Itu kan narsis namanya, dilebih-lebihkan. Tapi orang suka gitu ya. Ya, perempuan juga banyak yang suka kok pemimpin seperti ini, pemimpin yang narsis. Ya, jadi kalau kita seperti ini, kita tuh seperti memegang kendali gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan berlebihan ya. Kita memegang kendali, percaya diri ya. Sehingga wanita itu butuh yang namanya perlindungan gitu. Karena memberikan yang namanya kenyamanan. Jadi kalau ada pria misalnya nih ya, ada masalah langsung nangis-nangis gitu ya. Nggak berani gitu ya, diam aja gitu. Itu namanya pria pengecut guys. Jadi wanita nggak suka pria seperti itu ya. Oke, kita kembali ke kasus daripada Ayatollah Ali Khamenei. Apakah Ayatollah Ali Khamenei narsis? Iya, Ayatollah juga seperti itu.
Nah, tapi lebih narsis Trump sih ya. Ayatollah Ali Khamenei sering mengatakan matilah Amerika. Sebenarnya bukan narsis tapi ini guys, tapi kebencian ya. Ayatollah Khamenei itu punya kebencian terhadap Amerika. Matilah Amerika ya. Dan ketika sekarang ini Iran porak-poranda kan, hancur lebur berantakan. Walaupun pendukung Iran mengatakan Iran pasti menang. Menang dari mana? Menang dari Hong Kong. Oh, pemimpin tertinggi mereka sudah mau diare, sudah tewas. Menang dari mana ya kan? Ngaco yang ada. Kemudian selain itu ya Mostabah Khamenei juga seperti itu ya. Jadi konon katanya dari alam baka yang ini dari alam baka ya guys ya. Dari kuburan gitu ya. Jadi ada pesan dari kuburan yang mengatakan bahwa Mostabah Khamenei itu berbelasungkawa atau mengucapkan belasungkawa terhadap jenderalnya atau bawahannya bernama Ali Reja, jenderal atau komandan daripada Angkatan Laut IRGC. Ini sangat-sangat luar biasa. Ya mengucapkan belasungkawa tapi nggak ada bukti foto, bukti videonya juga nggak ada. Buta sama sekali. Tapi warga Konoha percaya itu karena apa? Karena ya lagi-lagi mereka menganggap bahwa Iran itu menang ya. Iran itu pasti dilindungi oleh Allah gitu ya. Nggak mungkin tentara Allah kalah. Ya, kalau tentara Allah kalah itu kan dipertanyakan ya. Dipertanyakan kebenaran daripada Allah ya kan. Kalau Iran itu kalah ya kitab suci akan dipertanyakan gitu. Kalau Israel menang maka ya mereka akan mempertanyakan kebenaran daripada kitab suci kan tanpa kita sadari ya. Kemudian selain itu ya kalau saya perhatikan perang kali ini bukan hanya perang tentang menggunakan senjata, tapi perang ngotot juga ternyata ya. Jadi Konoha itu banyak banget orang yang ngotot bahwa orang ini itu adalah bangsa yang sangat-sangat luar biasa, punya mental petarung seperti Persia dan sebagainya. Padahal ini sudah dua hal yang berbeda, guys. Persia dengan Iran itu dua hal yang berbeda. Persia dulu mayoritas beragama Zoroaster. Ya, sementara Iran mayoritas beragama Arab gitu ya. Mereka sudah menganut yang namanya agama Arab. Itu dua hal yang berbeda. Doktrinnya berbeda. Doktrin agama Zoroaster itu beda dengan doktrin agama sekarang ini. Dan ini jarang dibongkar. Bahkan pengamat-pengamat di Konoha juga masih banyak yang percaya bahwa Iran itu Allah menurunkan mental daripada Persia dan sebagainya. Digede-gedein gitu ya. Bahkan mohon maaf ya Pak Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan juga sering mengatakan seperti ini. Saya nggak tahu apakah tujuannya itu supaya Pak Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan ini tidak dikritik oleh para kadrun-kadrun di Konoha seperti biasanya. Pak Luhut bin Sarpanjaitan ini kan sering dikritik ya. Saya nggak tahu apakah karena seiman atau tidak seiman ya kan. Apakah ini pengaruh atau tidak. Jadi bahkan sekelas Pak Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan juga bisa salah dalam memprediksi. Pak Prabowo juga bisa salah. Kenapa? Apa alasannya? Karena lingkungan guys. Jadi lingkungan kita itu, kita didoktrin bahwa Iran itu luar biasa, propagandanya, media-medianya juga turut memberitakan berita hoax, ya kemudian ada video-video AI buatan daripada IRGC. Jadi di IRGC itu ada satu tim yang khusus bikin video-video hoax gitu ya, atau video AI seperti pengeboman kapal induk Amerika gitu ya. Berkali-kali tuh ya diberitakan di Konoha kapal tinduk Amerika sudah ini ya sudah kacau gitu ya. Banyak tuh warga Konoha yang percaya itu. Nah yang jadi pertanyaan apakah ini benar atau tidak? Enggak dong, nggak mungkin lah. Jadi kita tuh termakan propaganda. Jadi kebohongan itu kalau terus disebarkan ya terus diberitakan maka itu akan jadi kebenaran. Sangat berbahaya guys. Jadi kalau warga Konoha itu berpikir bahwa Iran itu tentara Allah terus diulang-ulang, maka kita akan mengimani bahwa Iran itu tentara Allah. Kalau Iran itu tentara Allah, kenapa mereka meninggal gitu? Ya kan? Kalau Ayatollah Ali Khamenei, ya. Jadi Ayatullah ini kan sebenarnya artinya perwakilan Tuhan ya, yang diberkati oleh Tuhan gitu ya. Jadi simpelnya Ayatullah Khamenei ini semacam perwakilan daripada Tuhan. Apa yang dia katakan itu adalah kehendak Tuhan. Bayangkan ya, orang yang disayangi oleh Tuhan
nggak bisa diselamatkan oleh Tuhan itu sendiri gitu. Mohon maaf, saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak beragama ya. Jadi kita ngambil daripada definisi Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kan maha kuasa. Lalu dia memilih Ayatollah Khamenei gitu. Kenapa Tuhan tidak melindungi Ayatollah Khamenei ketika dibombardir oleh Amerika? Kenapa? Ya kan? Kenapa dalam hal ini Tuhan lalai gitu? Apakah Tuhan sengaja gitu? Ini yang perlu dijawab oleh warga Konoha. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang ngata-ngatain saya, oh kamu menjauhkan saya dari agama ya? Enggak, gue nggak ada urusan menjauhkan Anda dengan agama, enggak. Tapi kita harus berpikir rasional gitu. Saya pengen Konoha itu ya berpikir waras gitu ya, sadar diri gitu ya, bahwa Iran itu salah strategi ya, semuanya salah, mindset salah, ya, doktrin salah gitu ya. Kalau mereka benar, maka mereka tidak mungkin kalah. Justru karena mereka tidak benar cara berpikirnya, pola pikiran dan semuanya, sehingga mereka kalah. Ya, itu yang jarang kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain dajjal gitu ya. Saya dikata-katain ateis gitu. Jadi di Konoha itu kalau kita berbeda pendapat itu, kamu antek Israel ya, kamu antek Zionis ya. Jadi dikit-dikit antek Zionis. Tolonglah ya, sama pendukung Iran ya. Nggak jadi masalah kalau Anda percaya bahwa Iran itu tidak mungkin kalah. Tapi kan Ayatollah Khamenei sudah meninggal, cuy. Game is over, ya. Sudah selesai. Kalau mau ada yang membanggakan bahwa Iran itu sama-sama Persia, itu sudah over juga gitu ya. Ya, sudah enough ya. Game is over. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.